Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini saya share resep gorengan. Save dulu ya, barangkali nanti bisa jadi ide takjil buka puasa untuk jualan. Insya Allah laris manis. Resep gorengan ini simple banget. Bisa jadi ide jualan seribuan, ide jualan pinggir jalan, gak ada matinya deh. Yuk simak langsung 4 resep ide jualan gorengan di video ini. Namun tetap ya, bantu dukung channel ini berkembang dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman orang pertama yang tahu ketika kita upload video masak. Yang pertama kita bikin lumpia dulu ya. Campurkan jadi satu wortel yang udah diparut, daun bawang, kemudian telur, bawang putih, bawang merah yang sudah dihaluskan. Kemudian seasoningnya ada garam, royco, kemudian micin, semua ada di description box ya. Jangan lupa tambahkan juga gula pasir. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata dan ambil 2,5 sendok makan adonan. Kemudian kita masak di atas teflon seperti ini ya, kayak kita dadar telur gitu loh. Kalau satu sisi udah mateng, balik secara perlahan kemudian angkat. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Untuk satu resep ini menghasilkan 18 pieces telur dadarnya. Kemudian ambil kulit lumpia dan kita mulai bikin aja lumpianya. Jangan lupa untuk setiap sisinya dilapisi perekat, yaitu tepung terigu yang sudah ditambahkan dengan air ya. Gulung secara perlahan, kurang lebih kayak gini nanti hasilnya. Goreng dalam minyak yang udah panas, kemudian balik sesekali dan angkat ketika sudah kuning kecoklatan. Tiriskan dalam posisi berdiri agar minyaknya turun ke bawah dan ini dia hasilnya. Lumpianya siap disajikan. Kita lanjut yang kedua yuk. Yang kedua adalah combro. Siapkan 1 kg singkong parut, 100 gram kelapa parut, 2 bawang putih, kemudian daun bawangnya 2, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap, 1/4 sendok makan ketumbar bubuk dan aduk semuanya hingga tercampur rata. Untuk isiannya saya pakai isian tempe ya teman-teman. Siapkan setengah papan tempe, kemudian kita potong-potong menjadi kurang lebih 9 bagian kayak gini ya teman-teman. Goreng dulu tempenya hingga matang. Kemudian kita siapkan juga bumbunya untuk menghaluskan tempenya biar ada rasanya ya. Bumbunya udah saya tulis, nanti di description box juga lengkap. Kalau bumbunya udah matang, segera angkat kemudian haluskan. Jangan lupa tambahkan garam ya teman-teman. Kemudian gula merah, penyedap biar rasanya jadi lebih enak. Haluskan, gak usah halus banget. Kemudian tambahkan tempenya. Asal seperti ini udah cukup ya. Jangan lupa diaduk agar bumbunya meresap ke tempenya. Ambil adonan kulit, kemudian isi dengan isian tempe yang udah tadi kita haluskan tersebut, tutup lagi dan bentuk lonjong. Kurang lebih untuk lonjongnya kayak gini ya teman-teman, sambil dipipihkan sedikit. Goreng dalam minyak yang udah panas, namun apinya tetap api sedang ya, biar nggak gosong. Balik jika satu sisi udah kuning kecoklatan. Kalau dua-duanya udah kuning kecoklatan, angkat dan ini dia combronya siap disajikan. Kita lanjut yuk yang ketiga, yaitu pisang crispy. Siapkan 6 buah pisang kematangan, kemudian kita haluskan menggunakan garpu sampai teksturnya seperti di video. Kalau udah, kita goreng pisangnya menggunakan margarin yang udah dilelehkan ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan gula pasir dan garam agar rasanya enak. Goreng hingga teksturnya seperti di video ya teman-teman, jadi agak mengeras sedikit. Siapkan roti tawar secukupnya, kemudian kukus ya teman-teman. Gunanya dikukus agar nanti ketika digilas dia lebih mudah. Kukus 2 menit aja udah cukup. Kalau udah, ambil roti tawarnya, kemudian kita gilas menggunakan rolling pin. Kalau nggak ada rolling pin bisa menggunakan gelas belimbing ya. Isi dengan pisang yang udah dihaluskan, kemudian almond slice dan meses. Boleh diganti dengan isian lain ya. Rekatkan dengan 1 buah telur yang udah dikocok. Ini sebagai lem ya teman-teman. Lem di setiap sisinya, kemudian kita tempelkan sambil ditekan-tekan agar isinya tidak bocor. Gulingkan dalam terigu yang udah dicampurkan dengan air, kemudian baluri dengan tepung panir. Kemudian baluri sampai semua bagian terlapisi dengan tepung panir. Kalau udah, kita goreng dalam minyak yang udah panas kayak gini. Jangan lupa sesekali dibalik ya teman-teman. Kalau dua sisinya udah kuning kecoklatan, itu tandanya udah matang, teman-teman bisa angkat. Nah, ini dia pisang crispy
siap disajikan. Bisa untuk ide jualan juga loh, dimasukkan ke dalam plastik op seperti ini dan tempeli dengan logo kalian. Siap deh untuk dijual. Ini enak banget. Luarnya crispy, dalamnya manis coklat. Kita lanjut yuk ke gorengan yang selanjutnya, yaitu ada mendoan. Haluskan bawang putih, ketumbar, kencur. Kemudian setelah itu tambahkan juga 1 telunjuk kunyit biar adonannya berwarna sedikit kuning ya, nggak pucat. Kalau udah kayak gini, kita masukkan ke dalam wadah, campurkan dengan 250 gram terigu, 50 gram tepung beras, dan air sedikit demi sedikit. Ini mendoan khas Banyumas ya teman-teman, jadi seperti namanya mendo, ini akan saya goreng setengah matang. Kalau teksturnya udah kayak gini, tambahkan setengah sendok makan garam, kemudian masako, micin, aduk rata kembali, dan tambahkan daun bawang biar makin sedap. Daun bawangnya saya pakai 3 yang udah dicuci bersih, kemudian diiris-iris, aduk kembali, dan ini siap untuk dijadikan lapisan dari mendoan. Saya pakai tempe khusus untuk mendoan ya, jadi nanti hasilnya benar-benar seperti mendoan khas Banyumas. 1 bungkus daun pisang ini isinya 5. Untuk ngambil adonannya saya gunakan tangan ya teman-teman, jadi biar seperti penjual mendoan di Banyumas ya. Ini tangan saya sudah bersih. Saya akan ambil kemudian baluri dengan tepung dan goreng dalam minyak yang udah panas, dan seperti yang saya jelaskan di awal bahwa saya akan menggorengnya dalam keadaan mendo atau setengah matang. Seperti namanya mendoan atau setengah matang, jadi gorengnya cukup 2-3 menit aja. Angkat kemudian makan dengan cabai rawit hijau. Ini enak banget. Lanjut yuk ke gorengan selanjutnya. Siapkan 250 gram tapioka, 1 sendok makan terigu, setengah sendok makan garam, 1/4 sendok makan penyedap, dan aduk hingga tercampur rata. Ini akan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk bagian yang satu nanti akan saya jadikan adonan biang. Tambahkan daun bawang, bawang putih, dan air 1 gelas belimbing. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian untuk yang satu sisinya akan tambahkan 1/4 sendok makan baking powder. Masak adonan biangnya hingga teksturnya lengket seperti lem dan menjadi transparan ya, kurang lebih kayak gini teman-teman. Tunggu hangat, kemudian kita masukkan adonan yang dicampur dengan baking powder tadi. Aduk asal rata saja, tidak usah terlalu berlebihan. Nah kalau udah, ambil bagian adonan dan tekan-tekan ringan seperti ini. Jadi tekan-tekannya jangan terlalu dalam ya teman-teman. Jika teman-teman mengikuti resep ini, insya Allah cirengnya anti gagal ya teman-teman. Jadi tetap crispy walaupun sudah dingin, karena memakai tambahan bumbu rahasia yang tadi saya sebutkan itu ya, ada baking powdernya. Kalau adonan cirengnya udah dibentuk semua, kurang lebih kayak gini, langsung kita goreng ya teman-teman. Usahakan gorengnya dalam minyak yang banyak, cuma karena ini saya kebetulan udah tag video tapi minyaknya ternyata habis, jadi saya pakai seadanya aja. Untuk sambelnya teman-teman cuper semua bahan-bahan yang udah saya sebutkan ini, cuper sampai halus, kemudian kita masak di atas kompor dengan api yang kecil. Jangan lupa tambahkan setengah bungkus asam jawa agar rasanya nanti agak sedikit asam ya. Tambahkan juga setengah sendok teh maizena, 1/8 sendok makan garam. Maizena ini gunanya sebagai pengental ya teman-teman. Jangan lupa disaring. Nah ini dia sambal cirengnya, siap disajikan atau dimakan dengan cireng yang udah tadi kita goreng. Yuk kita ke next adonan terakhir resep gorengan, yaitu bakwan jagung. Pipil 1 buah jagung manis di atas ulegan, tujuannya biar rasanya itu manisnya lebih keluar ya. Kemudian haluskan asal rata saja ya, nggak usah terlalu halus. Masukkan dalam wadah dan kita haluskan bumbu-bumbu yang udah saya tulis ini sampai halus ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan daun bawang juga. Saya pakai 2 daun bawang, saya iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Nanti semuanya dimasukkan ke dalam jagung yang tadi. Masukkan bumbu yang udah dihaluskan, kemudian daun bawang, dan saya akan bilas cirinya atau ulekannya karena sayang bumbunya masih nempel ya. Baru nanti kita tambahkan tepungnya. Saya pakai 9 sendok makan terigu dan tepung berasnya saya pakai 1 sendok makan aja biar nggak terlalu keras. Tambahkan juga garam ya teman-teman, tadi kan belum ditambahkan garam, kemudian penyedap, lalu tambahkan juga baking soda agar dia lebih crispy. Aduk hingga semua bumbunya tercampur rata, kemudian goreng dalam minyak yang udah panas. Ambil 2 sendok adonan atau terserah teman-teman.
Balik ketika satu sisinya udah kuning kecoklatan, gunakan penjepit seperti ini ya teman-teman. Itu lebih memudahkan daripada menggunakan sutil. Jika udah kuning kecoklatan dua sisi, angkat kemudian siap disajikan. Semoga bermanfaat resepnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.